bit erratically. This one drops in. And forget about it. Ecstasy. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Orgasmic proportions. Here we come. Oh my word. FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan Anda pecinta olahraga dimanapun berada. Untuk sore hari ini berjumpa lagi di program Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Dan tentunya masih bersama dengan saya Ozi, serta juga ada Bung Dirham yang menemani Anda hingga nanti jam 4 sore. Selamat sore Bung Dirham. Iya, selamat sore Ozi. Apa kabar Bung? Alhamdulillah. Baik, ya. Di minggu ini Bung Dirham kemungkinan sampai minggu depan ya untuk laga di Liga Top Eropa masih off. Jeda internasional masih mengikuti laga kualifikasi Piala Dunia. Betul, dan juga mungkin ada beberapa yang uji coba. Nah, sebelum kita bahas itu Bung Dirham, di mana untuk bursa transfer musim ini sudah ditutup per 31 Agustus kemarin. Ya, kalau menurut Bung Dirham ada yang menarik gak sih? Mungkin ada yang bikin kejutan di bursa transfer kali ini Bung Dirham selain Messi dan Ronaldo pastinya. Kalau menurut Bung Dirham seperti apa? Ya, kalau awal saya memprediksi bahwa transfer tidak akan menarik karena kondisi pandemi, tapi ternyata berbalik ketika di Eropa sudah mulai ada geliat ya, penonton sudah mulai masuk stadion di beberapa negara, walaupun mungkin tidak penuh ya. Ya. Tapi itu adalah sebuah perkembangan yang cukup mengembirakan, artinya bahwa kita bisa menyaksikan live di stadion itu memang nuansanya beda dibanding kita nonton lewat TV ya. Ya, dari situ dari awal saya memprediksi akankah di dalam hati saya rekor Neymar dari Barcelona ke PSG itu akan terpecahkan ya. Iya. Tapi memang ada tawaran-tawaran menggiurkan ya, terutama kepada Mbappe sampai berapa kali itu? 3 kali ya. Betul. Yang nilainya cukup fantastis yang terakhir 200 juta euro. Yang itu menurut saya seandainya itu Mbappe ke Madrid itu akan menjadi satu rekornya Neymar terpecahkan dari 108 berapa? Awalnya 160. 67 ya. 67 menjadi 200 juta euro. Itu sebuah rekor fantastis, apalagi pemain muda yang cukup punya gairah yang di awal kompetisi Liga Prancis sudah menunjukkan tajinya dengan menciptakan beberapa gol-gol untuk kemenangan klubnya. Nah, di Spanyol itu sepertinya ketika Messi, Ronaldo pindah ke Juventus, kemudian pindah lagi ke MU ya. Iya. Messi pindah ke Ligue 1 itu sepertinya ada yang menurun daya tarik dari klub-klub itu untuk supaya bisa menarik penonton ke stadion. Nah, kondisi ini Madrid melihat bahwa kita harus menciptakan sebuah rekor untuk bisa mendatangkan Mbappe misalnya. Iya. Jadi ketika bintang-bintang pindah ke klub lain, ini kedatangan Mbappe tentu akan menambah gairah dan kompetisi Liga Spanyol semakin akan tetap terjaga popularitasnya. Jadi tidak menurun dengan perginya Messi misalnya. Nah, itu yang ternyata tidak bisa kesampaian dan kita harus tahu bahwa tetap Inggris menjadi pemegang rekor terbesar transfer musim ini ya. Ya, musim kali ini karena banyak yang dugaan-dugaan yang ternyata Ronaldo misalnya yang kejutan besarnya pindah ke MU dan nilainya cukup di nomor 1 itu Premier League dengan 156 miliar dolar. Sementara Serie A itu di posisi kedua selisihnya cukup jauh. Iya. Sekitar 80-an ya. Nah, itu menunjukkan bahwa Inggris masih menjadi magnet
dari pemain-pemain bintang Ya. untuk bisa satu mengadu nasib, kedua menunjukkan kepada dunia, kepada publik sepak bola bahwa dia belum habis. Ya. Kemudian juga di Inggris muncul klub-klub dengan bintang-bintang baru yang cukup mengembirakan. Mereka bisa berkontribusi besar untuk tim nasional seperti Declan Rice, ya, Jack Grealish. Betul. Nah itu mereka bintang-bintang lokal bersaing dengan bintang-bintang asing, ya, untuk bisa lebih membuat semarak. Dan memang Inggris tidak bisa dipungkiri sampai dengan saat ini, ya, masih tetap terbesar, ya, bursa transfernya, terus dan kita melihat sendiri bahwa antusiasme publik sepak bola Inggris menonton, apalagi mereka sudah bisa menciptakan vaksin sendiri, AstraZeneca, itu membuat mereka sepertinya sudah bisa hidup berdampingan dengan pandemi, ya. Sehingga kondisi yang terjadi dalam belakangan ini, baik di Wimbledon, kemudian nanti mungkin ke depan, ya, mungkin di balap motor, kemudian di bulu tangkis mungkin juga All England tahun depan ini akan menjadi lebih semarak karena mereka akan kembali meraih keuntungan dari sponsor, dari penonton, ya. Penyelenggaraan event itu salah satu terbesarnya adalah adanya Kehadiran supporter, kehadiran penonton. Baik. Dan kembali lagi Bung Dirham ke bursa transfer musim ini, di mana Mbappe terakhir ditawar sama Real Madrid 200 juta. Nah, terus kemudian dari PSG ini sendiri masih belum melepaskan. Apakah ini bukan merupakan kerugian, Bung Dirham? Mengingat juga untuk kontrak Mbappe di PSG kan ini terakhir. Artinya Januari nanti bisa saja dia akan kontrak dengan klub lain dengan gratis. Masih ada tenggat waktu. Nah, tinggal bagaimana tim pelatih atau Pochettino membuat Mbappe nyaman di situ. Tapi apakah akan demikian? Karena kalau melihat dari pemain-pemain Prancis, dia lebih berkembang di kompetisi di luar Prancis, ya, seperti Zidane dulu, ya. Kemudian Griezmann, ya, lain-lain, Pogba, ya. Dia lebih lebih berkembang permainannya di klub lain. Nah, di klub dibanding mungkin main di klub sendiri, ya, di negara sendiri itu. Dan Prancis bukan mereka bukan, walaupun di situ banyak bintang, artinya mereka tidak seperti di Inggris, persaingannya itu begitu ketat. Ada MU, ada Liverpool, ada Manchester City, Chelsea, kemudian klub-klub yang lain, West Ham, terus Everton, Tottenham, itu semakin semarak gitu, persaingannya itu berbeda. Masing-masing klub ini membeli amunisi yang baru yang membuat permainan mereka lebih meningkat. Nah, kita bisa lihat dari Chelsea ada Lukaku di sana, yang sebelumnya adalah Lukaku membawa Inter Milan juara. Nah, kembali dia bisa dibeli Chelsea. Di saat akhir ternyata Ronaldo kembali lebih memilih ke MU. Nah, saya kira itu sih. Oke. Dan rekan senegaranya Mbappe, Griezmann, ini tanpa dia belok kembali ke Atletico Madrid dengan alasan mungkin karena nggak mau gajinya dipotong begitu, Bung Dirham. Atau mungkin ada alasan lain, Bung Dirham, kalau menurutmu? Ya, salah satunya itu secara profesional Griezmann itu masih bisa di puncak penampilan. Nah, mereka hanya kemarin di Piala Eropa dia gagal, ya. Tapi kalau dilihat dari kontribusi untuk klub itu masih cukup baik. Kedua, dia mungkin lebih menemukan tandem yang baik, ya, adanya Suarez di sana, kemudian
pelatih yang sudah bisa menyatu secara cepat dengan timnya. Nah, itu secara psikologis akan membuat penampilannya menjadi cepat baik daripada mungkin dia pindah klub baru gitu. Dia harus menyesuaikan diri dengan rekan-rekannya, dengan tandemnya. Nah, ini salah satunya adalah alasannya itu menurut saya. Baik, nanti kita akan bersambung kembali Bung Dirham, dan juga terima kasih yang sudah bergabung. Nanti kita akan sampaikan juga atensi dari Anda. Jadi pastikan masih bersama kami di Siul, prediksi dan ulasan sepak bola.